perkenalkan, nama saya Anjali Ditawati Nababan dengan NIM 200501038. Di sini saya akan memenuhi tugas dari reportase dan investigasi. Baiklah, saya akan membacakan berita mengenai sapu bersih Menteri Susi, yaitu di mana Kementerian Kelautan Perikanan meminta pengusaha menghapus kapal X asing dari daftar kapal Indonesia. Tidak boleh beroperasi di perairan Nusantara. 5 kapal penangkapan ikan milik PT Sumber Haslindo bersandar dalam posisi berjajar di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Jasman, Muara Baru, Jakarta Utara. Kapal-kapal bercat putih itu berkarat di bagian bodi, papan galakan lapuk. Selasa pekan lalu, 5 anak buah kapal berjaga di sana. Kapal-kapal yang diimpor dari Jepang itu merupakan spesialis penangkap tuna di laut dalam. Alat tangkapnya jenis longline. Sejak harga solar naik, biasanya operasional sistem longline ini makin mahal. Para pengusaha mengganti alat tangkap ikan dengan alat tangkap yang lebih murah. Itu sebabnya buritan kapal Haslindo 5 dan Haslindo dibongkar untuk dipasangi jaring. Keduanya masing-masing berukuran 504 gross tonek atau GT dan 451 GT. Belum selesai bagian kapal itu dirombak, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengeluarkan kebijakan moratorium kapal X asing 1 pekan setelah dilantik. Akibatnya kapal impor dilarang beroperasi. Sekarang kapal itu merangkap, kata Muhammad Bilamar kepada bidang hukum dan advokat Asosiasi Tuna Indonesia Selasa 2 pekan lalu. Seorang eksekutif PT Sumber Haslindo mengatakan perbaikan kapal masih sempat berlanjut hingga April 2015. Saat itu Haslindo yakin pengurus izin baru bisa dilakukan setelah moratorium berakhir. Ternyata Susi memperpanjang jadwal moratorium. Kami akhirnya menghentikan pekerjaan. ABK dan karyawan terpaksa dipulangkan, ujarnya. Haslindo mengaku rugi miliaran rupiah. Pengusaha masih berharap setelah moratorium berakhir, izin penangkapan ikan bisa diurus, apalagi dari hasil analisis dan evaluasi Satuan Tugas Pemberantas Penangkapan Ikan secara Ilegal atau Satgas 115 mengumumkan bahwa kapal Haslindo 5 tidak masuk daftar hitam saat moratorium berlangsung. Kapal Haslindo 5 satu-satunya yang diaudit karena izinnya masih hidup. Harapan itu terkikis setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Syarif Wijaya mengirimkan surat pemberitahuan. Isinya mengenai tragis kapal X asing yang tidak masuk daftar hitam. Dalam suratnya tanggal 11 Februari 2016, Syarif menyatakan pelaku usaha yang pelanggarannya masih dapat ditoleransi tidak masuk di blacklist, namun mereka minta segera mengajukan permohonan penghapusan kapal-kapalnya dari daftar kapal Indonesia. Kapal Haslindo 5 masuk daftar 390 kapal X asing yang memiliki 80 pengusaha yang dikategorikan melakukan pelanggaran ringan. Satgas 115 mencatat dan 1132 kapal X asing yang diaudit. Sebanyak 414 kapal X asing kapal keburu kabur saat moratorium diumumkan. Walhasil tersisa 718 kapal yang ditahan. Dari jumlah itu 390 kapal untuk melakukan registrasi, sisanya masuk daftar hitam dan akan diproses secara hukum. Semua kapal X asing akan hilang dan masuk daftar hitam akan ditenggelamkan, kata Ketua Satgas 115 Mas Aj Santosa 2 pekan lalu. Mas Asmat menegaskan pemilik kapal tidak boleh menjual kapal sebelum melakukan diregistrasi. Itu sebabnya ia berencana memanggil seorang pengusaha yang dikabarkan hendak menjual kapal X asing untuk dijadikan kapal perdagangan. Kapal pengangkut bahan bakar minyak, tidak ada tempat pembuat
tempat buat mereka di Indonesia, ujarnya. Pelaku usaha bereaksi terhadap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut mereka, pemerintah sewenang-wenang dengan tidak memberikan kepastian berusaha. Menteri Susi harus melihat mana perusahaan yang abal-abal dan mana perusahaan yang benar-benar investasi, kata Kuryanto, Ketua Asosiasi Tuna Indonesia Wilayah Jakarta. Perusahaan abal-abal dimaksud adalah perusahaan yang diduga hanya melakukan jual beli izin dengan permodalan asing. Hamonangan Purba, Presiden Direktur PT Ocean Mitra Mas, mencontohkan kapal Mitra Mas 6 sebagai kapal eks Jepang yang tidak sepatutnya dihapus dari daftar kapal Indonesia. Kapal yang asalnya bernama Ajuma Maru 068 itu, kata Hamonangan, benar-benar diimpor dari Jepang pada 2009. Kapal itu merupakan permajaan Mitra Mas 6 yang selanjutnya menjadi besi tua. Penggandaan Ajuma Maru nomor 68 sejuta Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Ali Supardan melalui surat bernomor 665 DPT 4 DPI 420 D429 yang terbit pada 24 Februari 2009. Menurut Hamonangan, Jepang juga mensyaratkan kapal hanya boleh digunakan sebagai kapal pengangkut. Kapal tersebut tidak boleh dijual atau diekspor ke negara lain. Kalau ada deregistrasi, kapal-kapal ini mau dijual kemana? Ujar Monang sapaan Hamonangan. Kapal itu, kata dia, juga tidak boleh dioperasikan untuk illegal fishing. Semua perjanjian itu sudah tertulis lengkap. Monang menyebutkan sebanyak 13 kapal Ocean Mitra Mas tidak masuk kategori daftar hitam. Kapal-kapal itu tidak bisa operasi karena Kementerian Kelautan dan Perikanan menolak permohonan perpanjangan izin. Karena itu tidak ada pemasukan, perusahaan merugi sehingga harus merumahkan 90% karyawan. Bilahmar menyebutkan registrasi menabrak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012, terutama mengenai penggandaan kapal. Pasal 31 aturan ini memperbolehkan pembelian kapal dari luar negeri dengan syarat ukurannya di atas 100 GT. Peraturan menteri itu masih ada, katanya. Itu sebabnya Bilahmar menilai surat Sekretaris Jenderal Syarif Wijaya yang memerintahkan pengusaha melakukan deregistrasi tidak ada dasar hukumnya. Monang menambahkan surat permintaan registrasi juga bertabrakan dengan surat edaran Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Darmoko Pajismaji tertanggal 31 Desember 2015. Surat itu mengatur pembatasan ukuran GT kapal. Poin 3 menyebutkan surat izin kapal berukuran lebih dari 150 GT masih dapat diperpanjang. Monang juga menilai protes registrasi bukan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melainkan wewenang Kementerian Perhubungan. Permohonan registrasi dari KKP kami tolak, ujarnya. Menteri Susi Pujiastuti tidak mau balik badan dan menurut dia semua perusahaan dan pemilik kapal eks asing hanyalah pengusaha abal-abal. Kalau benar beli, tunjukkan bukti transfernya, katanya. Menurut Susi, semua kapal eks Cina berbendera Indonesia tidak mungkin bisa diregistrasi dari negeri Panda karena negara itu sudah memberi subsidi galangan kapal yang sangat besar. Susi meminta pemilik kapal menurut kalau mereka terus begini akan saya dalami satu-satu dan meminta Dirjen Pajak ikut menelisik, ujarnya. Mas Ahmad mengatakan bila nantinya terbukti mengemplang pajak, kapal itu akan masuk daftar hitam. Susi menantang pengusaha menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negeri bila merasa benar. Pemerintah, kata Susi, memasukkan kapal eks asing ke daftar investigasi itu sudah diumumkan dalam paket deregulasi ekonomi, ujarnya. Direktur Perencanaan Agribisnis Badan Komisioner Penanaman
Modal Hanung Rasman menambahkan, pemerintah memang berencana menutup industri halu sektor perikanan, sedangkan industri hilir dibuka lebar-lebar, tinggal diregulasinya saja, katanya. Baiklah, sekian dari pembacaan berita saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah, saya minta maaf.